Kalau hari ini, besok, hari Senin atau lusa, hari Selasa atau malam Senin atau malam Selasa, kapan aja, mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, tiba-tiba ada keinginan baca Quran. Langkah awal yang kita lakukan sebelum kita ngambil Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngambil Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tuh Quran, ilmu. Boleh diamalin, bagus. Kalau nggak mau diamalin juga nggak rugi. Sayanya nggak rugi, antumnya nanti yang rugi. Gitu. Sesudah itu Al-Quran dipegang, taruh di atas kepala kita. Di ilmu nih. Ini tahadduts binimah, kebiasaan saya begini. Gitu. Karena saya dulu pernah diceritain tentang Habib Salim Jindan. Kata Habib Salim Jindan, "Hei fulan, kalau ente malas ibadah sama Allah, sekarang ente ibadah." Dipaksa sama Habib Salim Jindan, "Ayo sholat." Dia sholat. Habis sholat dia doa. Kata Habib Salim Jindan bilang, "Ya Allah, terima kasih dengan berkat taufik dan hidayah yang kau berikan, saya bisa sholat. Kemarin saya nggak bisa sholat, ya Allah. Hari ini saya bisa sholat. Ini berkat kemampuan yang kau berikan. Tanpa kemampuan kau berikan, hamba tak akan mampu melakukannya." Itu pengakuan bentuk lemahnya kita di hadapan Allah, pun rasa syukur kepada Allah. Apa Allah bilang? La in syakartum la azidannakum. Syukur bukan syukur dapat duit aja, bukan. Kita diberikan kemampuan untuk bisa ngaji, namanya syukur. Makanya Sayyidul Walid, guru kami Al Habib Umar, itu kalau habis doa, habis doa taklim, habis doa sholat, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah tuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu bentuk rasa syukur Allah. Gitu. Setelah kita taruh di atas kepala, kita cium Al-Quran itu. Lalu kita taruh, habis cium, kita peluk begitu, saudara. Peluk begitu. Nah, baru sebelum kita baca, niat dulu, saudara. Jangan langsung auzu. Niat, ya Allah, saya niat baca Quran semata-mata mengharapkan keredoan-Mu, ya Allah. Pertama, niat, ya Allah, saya baca Quran mengharapkan perbekalan akhirat untuk saya, ya Allah. Ketiga, niat, ya Allah, saya baca Quran mengamalkan firman-Mu, faqra'ul Quran matayassara minal Quran. Dan niat saya mengamalkan baca Quran untuk mengamalkan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Yang selanjutnya, ya Allah, saya niat baca Quran, mudah-mudahan pahalanya juga dikirimin untuk orang tua saya, kakek saya, guru-guru saya, kerabat saya, saudara-saudara saya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mereka dapat, kita kurang dong pahala. Enggak, saudara, tetap utuh pahala. Bahkan orang yang baca Quran paham arti. Itu ulama menyebutkan man qara'al Qur'ana wa ya'rif ma'nahu. Siapa orang yang baca Quran dan dia paham arti demi arti itu kalimat Al-Quran, kana lahu bi kulli harfin sab'u mi'ati hasanatin. Maka setiap huruf Allah berikan pahala 700 kali lipat. Ya, kalau kita ngerti artinya. Minimal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Berapa ayat tuh? 4 ayat, berapa huruf? 1 huruf kalau kita ngerti artinya 700 pahala. Itu kalau kita paham arti. Makanya baca Quran nggak paham arti ada pahalanya. Cuman kalau paham artinya pahalanya besar. Ini ada di kitab Faidul Muhtar dijelaskan. Habis kita niat begitu, ya Allah, saya niat juga baca Quran agar keluarga saya diberikan keberkahan. Makanya kalau baca Quran di rumah pindah-pindah, saudara. Hari ini kita baca di kamar kita, besok baca di kamar anak, besok baca di ruang tamu, besok baca di ruang keluarga, terus begitu keliling. Jangan satu tempat doang, agar tempat yang kita jadikan baca Quran jadi saksi di yaumil kiamat. Sholat juga begitu, pindah-pindah. Sholat di Masjid Al-Ghaniyah, jangan di situ aja. Ini tempat aneh, jangan ditempatin. Pindah-pindah. Biar tempat itu jadi saksi. Setelah kita niat yang banyak, lindung dulu dari Allah. Ya Allah, terima kasih kau berikan aku kemampuan. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari sifat ujub, bangga diri, dari sifat kibir, sombong, dari sifat riya, pengen dipandang orang ini baca Quran. Maka berikan manfaat kepada orang yang mendengarkan bacaan saya, ya Allah. Lindungi saya dari gangguan setan, lindungi saya dari bisikan setan.
Karena kita khawatir lagi baca Quran, ada orang lewat depan kita, dia dengar bacaan kita, itu setan bisa bisikin. Tuh lihat tuh, ada orang lihat itu baca Quran. Paham? Ingat, setan ketika tidak berhasil mengajak orang berbuat maksiat, maka dia akan berupaya sekeras tenaga untuk merusak ibadah kita. Sekali lagi, setan kalau tidak berhasil mengajak kita berbuat maksiat, dia akan berupaya keras untuk merusak ibadah kita. Itu, jadi rusak tuh ibadah. Baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 1 ain, 2 ain, selesai, shadaqallahul azim, kita cium lagi tuh Al-Quran, taruh di atas kepala, lalu kita peluk. Ya Allah, terima kasih, Engkau berikan saya kemampuan, Engkau berikan saya kekuatan, Engkau berikan saya taufik hidayah hari ini ya Allah. Sambil kalau bisa netesin air mata tuh gitu. Ya Allah, terima kasih hari ini saya bisa baca Quran. Kalau Engkau yang gak berikan saya mampu ya Allah, saya gak bakal bisa baca Quran ya Allah. Kemarin saya gak baca Quran, lusa saya gak baca Quran, tahun lalu saya gak baca Quran, minggu kemarin saya gak baca Quran. Hari ini ya Allah, kalau bukan karena taufik Engkau, aku tak akan mampu untuk melakukannya. Berikan aku kenikmatan baca Quran, berikan aku hati yang selalu rindu dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu pun rindu kepada aku ya Allah. Akhir tuh, di akhir, jadikan aku rindu selalu dengan Al-Quran, dan Al-Quran pun itu rindu kepada aku ya Allah. Kalau kita bisa amalin ilmu ini, nanti hasilnya bagaimana? Satu, pagi kita gak baca Quran, siang gak baca Quran, belum sempat sore gak baca Quran, belum sempat maghrib gak baca Quran, belum sempat bahkan sampai isya gak baca Quran. Menjelang tidur, insya Allah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Ingat tuh pikiran kita, oh iya, tadi dari pagi Anda belum baca Quran. Itu satu tanda berarti hatimu sudah bertakluk dengan Quran. Al-Quran pun itu rindu kepada engkau, katanya. Bisa gak diamali? Oh, makanya semua ibadah, kita nggak bisa tahajud tiba-tiba bangun tahajud, kita nggak bisa Tuhan kita tiba-tiba bisa sholat Tuhan. Ngomong lagi sama Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau bukan karena Engkau aku tak akan mampu melakukan ini. Begitu. Jadi kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara, kita semua diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, taufik hidayah untuk bisa baca Al-Quran. Ajak anak, ajak istri, hidupkan rumah dengan suara Al-Quran. Bahkan ada suara yang Allah demen sama suara itu. Itu dalam Magolah itu dikatakan ada 3 suara yang Allah demen sama suara itu. Yang pertama suara ayam jantan. Kalau berkokok di pagi hari itu, ukuruyuk, Allah demen. Yang ketiga suara orang baca istighfar. Di pagi hari sebelum subuh dibaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ngakui dosanya. Itu Allah demen tuh sama suara itu. Yang ketiga suara orang baca Al-Quran. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu, menghidupkan Al-Quran di rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin.